Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa ada sebuah rahasia besar yang seringkali luput dari perhatian kita, yaitu ketika pintu surga seorang orang tua justru tertutup bukan karena kesalahan anaknya, melainkan karena kedurhakaan orang tua itu sendiri terhadap darah dagingnya? Selama ini kita selalu diingatkan untuk tidak menjadi anak durhaka. Namun jarang sekali kita menyadari bahwa orang tua pun bisa mendurhakai anaknya bahkan sebelum sang anak mampu berbicara. Jika Anda merasa hubungan dengan buah hati sering diwarnai konflik atau merasa sang anak sulit diatur, mungkin ada satu dari 6 dosa besar ini yang tanpa sadar telah dilakukan. Sebelum kita mengupas tuntas ilmu yang sangat mendalam ini, mari kita dukung syiar dakwah ini dengan cara klik tombol like, berikan komentar yang bermanfaat, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama di jalan kebaikan. Kisah nyata ini berawal di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, saat seorang ayah datang mengadu tentang perilaku anaknya yang dianggap tidak tahu berbalas budi. Namun saat sang anak dipanggil, ia justru bertanya dengan cerdas mengenai apa hak seorang anak atas ayahnya. Umar bin Khattab menjawab bahwa hak anak adalah dipilihkan calon ibu yang solihah, diberikan nama yang mengandung makna baik, dan diajarkan Al-Quran. Mendengar itu, sang anak berkata dengan jujur bahwa ayahnya tidak melakukan satupun dari hal tersebut. Ibunya tidak diperhatikan latar belakangnya. Ia diberi nama yang buruk dan tidak diajarkan satu huruf pun dari ayat suci. Seketika itu juga Umar menegur sang ayah dengan sangat keras bahwa sang ayah telah durhaka kepada anaknya sebelum sang anak sempat mendurhakainya. Dari sinilah kita menyadari bahwa tanggung jawab orang tua jauh melampaui sekadar memberi makan dan tempat tinggal. Dosa pertama yang sering menjadi racun dalam pertumbuhan mental anak adalah bersikap kasar dan mengeluarkan kata-kata tajam. Seringkali atas nama kedisiplinan, orang tua memaki atau memberikan label buruk saat anak berbuat salah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa setiap ucapan adalah doa. Marah yang meledak-ledak hanya akan menanamkan rasa takut yang mematikan rasa hormat. Hal ini berlanjut pada dosa kedua, yaitu sikap pilih kasih. Ketidakadilan dalam memberikan perhatian atau materi, sekecil apapun akan menciptakan luka batin yang mendalam dan memicu perpecahan antar saudara. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah dengan tegas menolak menjadi saksi atas pemberian seorang ayah yang tidak adil kepada anak-anaknya seraya bersabda untuk bertakwa kepada Allah dan berlaku adillah kepada semua anak-anak kita. Melanjutkan pemahaman tersebut, kita sering terjebak pada dosa ketiga, yaitu membanding-bandingkan anak. Setiap anak lahir dengan fitrah dan bakat yang berbeda. Membandingkan kelebihan satu anak dengan kelemahan anak lainnya hanya akan membuat mereka merasa tidak berharga di mata orang tuanya sendiri. Sejalan dengan itu, dosa keempat adalah melekang kebebasan anak secara berlebihan. Memang benar kita harus waspada, namun menutup ruang gerak anak tanpa memberikan pengertian hanya akan mematikan daya nalar mereka. Berikan mereka kepercayaan dengan tetap menjaga komunikasi yang terbuka, agar saat mereka menemui masalah di luar sana, orang tua tetap menjadi tempat pertama yang mereka tuju. Dosa kelima adalah yang paling berbahaya dan paling sering dilakukan secara spontan, yaitu mendoakan keburukan bagi anak saat kita dikuasai amarah. Ketahuilah bahwa lisan orang tua memiliki kekuatan yang mampu menembus langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlumi, wa da'watul musafiri, wa da'watul walidi ala waladihi." Artinya, ada 3 doa yang dikabulkan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Satu kalimat buruk yang terucap saat emosi bisa menjadi kenyataan yang menghancurkan masa depan anak. Jika rasa kesal memuncak, segeralah beristighfar dan diamlah sejenak hingga hati tenang, agar yang keluar dari mulut kita hanyalah doa-doa kebaikan. Terakhir, dosa yang sangat fatal adalah tidak memberikan pendidikan yang layak, terutama pendidikan agama. Orang tua yang hanya sibuk dengan urusan dunia hingga lupa mengajarkan cara sholat atau mengenal Allah adalah bentuk penelantaran yang nyata. Sebagaimana perintah Rasulullah untuk mengajarkan anak sholat sejak usia 7 tahun, itu adalah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat egois dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan lewatkan pembahasan mengenai cara mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak, semoga ilmu ini menjadi pahala jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.